Pada kesempatan kali ini saya ingin memasang proje ini ya. Ini cukup mudah. Ini apa? Honda CBR apa gitu ya. Tadi saya lupa nanya dan saya googling, ada yang mirip-mirip tapi headlampnya beda. Jadi ntar saya akan tanyakan ke pemiliknya ya. Saya akan mulai bongkar. Baik, untuk prosesnya sendiri seperti itu tadi ya. Jadi saat pembongkaran itu yang terpenting adalah memanaskan semuanya supaya rata. Setelah rata baru digunakan tang ini. Tangnya khusus ya, dan ini banyak jualannya, tapi buat sendiri juga lebih murah. Paling cuma sekitar 27.000. Ada tutorialnya di video yang udah saya share beberapa tahun lalu. Nah, sehingga tidak terjadi kecacatan baik di bagian belakang atau di bagian mika. Tetapi jika kurang panas, banyak sekali akan timbul cacat ya. Jadi ini mulus sekali, sama sekali tidak ada cacat. Nah, pada saat habis dipanasin tadi, yang terpenting adalah ngambil celahnya dulu. Nah, ini semuanya ya, semuanya diputerin. Oke, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada bekas sama sekali. Begitu juga dengan mikanya. Pada bagian mika juga tidak ada cacat, jadi tidak terlihat dicongkel-congkel. Nah, kalau yang terlihat dicongkel-congkel itu karena kurangnya panas terus kemudian dicongkel ya, baru itu bekas gitu, karena dia lemnya kurang lembek. Oke, akan segera saya pasangkan projinya. Tidak perlu retrofit dan semacamnya ya. Nah, karena sering sekali saya juga mendapatkan pertanyaan, wah headlamp saya nggak perlu dibobok, masang proji cuma sekian jam. Jadi setiap headlamp beda ini ya, beda apa? Beda pengerjaan. Terlebih untuk ini headlamp CBR berapa saya nggak tahu. Tadi karena pemiliknya hanya mengubah headlamp. Nah, ini tinggal memasangkan saja. Untuk dari Anda ya mungkin yang tidak tahu, yang belum tahu gitu, ini ada apa, pegangan H4, ini ada H7, dan kenapa semua disediain karena bersifat universal, bersifat ke mana aja bisa ya. Jadi mereka si pabriknya membuatkan supaya ke semuanya bisa. Nah, ini tinggal masukkan nih, jangan lupa pasang karetnya. Kemudian diselipkan di sebelah sini ya supaya tidak terjepit. Kemudian dipasang ininya, pegangan lampunya. Nah, kemudian ini bautnya. Untuk mobil juga semua sama ya, rata-rata untuk mobil itu PNP karena memang headlampnya besar-besar, jadi tidak sampai bobok. Kalau untuk MH1 seperti ini. Dan mungkin juga Anda suka menemukan kenapa bautnya bulat, ini khusus H7. Kalau dia menggunakan H4 kuncinya tidak akan bisa masuk. Oke, kalau saya pakai time lapse. Oke, cuman seperti itu aja ya. Ini langsung udah jadi. Ini untuk pemasangan yang tidak membobok. Jadi memang udah PNP semuanya. Karena sering sekali saya juga dapat pertanyaan begitu kan, masangnya itu nggak susah. Tapi nggak semua headlamp itu sama ya. Ada yang harus bobok habis, ada yang tidak. Ada yang harus merubah dan tidak. Nah, sekarang saya akan lanjut ke cara pemasangan alis. Dimana poin-poinnya adalah
seperti ini. Ini alisnya udah saya potong ya, ini udah saya sesuaikan supaya nanti kalau ketemu hasilnya seperti ini, bagus. Oke. Nah, untuk pengambilan alisnya yang terpenting itu adalah seperti ini. Jadi yang dilem itu bagian sini yang hitam ini, tidak boleh kena bagian mika, dan usahakan saat pengeleman menggunakan power glue, Alteco dan lain-lain itu harus keadaan begini supaya tidak melebar ke bagian mika. Nanti kalau udah melebar ke bagian mika itu akan membuat sulit sendiri ya, karena harus ngerok, harus ngamplas dan semuanya. Oke, akan saya lap dan akan saya proses pemasangannya. Dimana titik kesulitannya? Oh iya, untuk menambah penampilan supaya lebih rapi, alisnya sendiri pun saya rubah solderannya. Jadi aslinya dari atas ya, bisa lihat dari model yang lainnya. Ini seperti ini. Nah, aslinya seperti ini. Jadi aslinya selang ini lurus, tapi karena untuk mendapatkan supaya mendapatkan hasil yang bagus, maka saya rubah solderannya. Jadi dari samping, kemudian bagian sininya pun saya cowak ya. Jadi pas masuk nanti dari depan tidak akan terlihat ada kabelnya, supaya lebih bagus saja. Oke, saya akan mulai dengan proses pemasangannya ya. Baik, saya sudah mengambil ini ya lemnya. Untuk lem yang saya gunakan ini adalah lem G, atau Anda bisa menggunakan Alteco dan semacamnya ya. Tetapi usahakan asli, karena kalau tidak asli yang sering saya alami sendiri, saya mengelem itu bisa memakan waktu sekitar 2-3 jam untuk hasil yang bagus, karena saya memang maunya pelan-pelan, sabar, dan mendapatkan hasil yang bagus. Baik, untuk lebih bagusnya dinyalakan ya. Pertama adalah untuk mencari panasnya supaya lebih cepat kering, dan yang kedua adalah tidak lepas dari jalurnya. Tidak lepas dari jalurnya seperti apa? Nah, ini akan saya jelaskan. Oke, ini sebelah kanan. Jadi yang di bagian lem itu bagian hitam ya, seperti yang tadi saya katakan. Jadi dinyalakan ini tujuannya untuk melihat supaya berada tepat di jalurnya dia, di jalur mika ini. Karena memang bentuk mika itu udah didesain dari pabrik, udah sesimetris mungkin, serapi mungkin ya, sebagus mungkin. Dan si pemasang kayak gini tinggal memasangkan saja, tinggal harus ngikutin supaya pas, supaya nanti tidak mangap. Karena kalau keadaan mati, ini mangap sedikit seperti ini tidak terlihat. Nah, ini mangap sedikit tidak terlihat. Ini hanyalah masalah kerapihan. Dan untuk prosesnya usahakan seperti ini ya. Tidak boleh mika berada di bawah seperti ini supaya tidak melebar ke bagian mika. Mika itu tidak boleh sama sekali kena lem. Dan yang dilem pun bagian belakangnya. Bisa lihat. Jadi ini ada bibir ya, ada bibirnya kayak gini. Memang aslinya ini cuma dibaut dan digunakan rel kayak horden gitu. Tapi lebih bagusnya dilem. Oke. Saya lem. Ini harus sabar kalau untuk mau mendapatkan hasil yang bagus ya. Jangan lupa pilih lem yang asli, karena kalau tidak asli nanti akan capek sendiri. Oke, hanya bagian belakangnya saja. Kemudian ditekan sampai benar-benar kering. Disinilah letak kenapa kalau saya memasang alis itu lebih lama dibanding pemasangan yang umumnya. Ini harus sabar. Harus sabar banget ya kalau untuk mau hasil maksimal.
bagian belakang sininya juga sama, tidak boleh mika berada di bawah supaya tidak terkena lumeran lem ya. Anda mencoba memasang sendiri kayak gini dan proses pengeringannya susah sekali, berarti itu tidak asli, karena banyak sekali lem yang tidak asli dan hasilnya ya cukup merepotkan ya. Oke, prosesnya seperti ini. Lama ya, sabar dan hati-hati. Karena kalau tidak, lemnya bleber-bleber dari mana-mana. Ya semua kembali lagi ke kerapihan, karena memang rapi itu relatif ya. Oke, terlihat di bagian sini masih mengangkat. Nah, ini masih ngangkat, masih lepas ini. Berarti ini masih kurang, karena jangan sampai terkena mikanya. Jadi harus hati-hati banget. Itu harus hati-hati banget ya. Ini udah mulai nempel, tinggal bagian atas saja. Baik, setelah nunggu beberapa menit ya, tadi hampir sejam, ini bisa dicopot dan udah kuat. Nah, ini hasilnya. Jadi sambungannya sedikit lebih rapi.
Dan untuk nutnya pun sama ya, jadi dia bisa benar-benar ngikutin mika kayak lekukan sini nih. Ini ada rada susah biasanya. Nah, ini bisa nempel. Kalau tidak dinyalakan begini nanti tidak terlihat. Nah, untuk dari depan juga tidak terlihat kabelnya ya. Dimana tadi kabel itu soldernya saya miring, jadi dari depan tidak terlihat kabel keluar gitu. Oke, sekarang lanjut ke pembersihan, kemudian ke ini ya, pemasangan. Baik, ini akan saya semprotin karena biasanya banyak sekali debu-debunya. Ini terlihat banyak debunya ya, ada bintik-bintik kecil. Nah, ini harus saya semprot menggunakan angin, dan kompresornya udah saya nyalakan. Dan saya matikan dulu. Akan saya semprot menggunakan angin. Yang terlihat ya, kurang jelas ya. Nah, ini banyak sekali debunya yang di dalam. Ini harus saya semprot supaya bersih. Kemudian nanti akan saya poles lagi dan akan saya ini pasangkan. Oke, kan saya bawa ke kompresor dulu. Oke, udah saya semprotin dan udah tidak ada debu ya. Tinggal bagian luarnya nanti akan saya poles karena ini memang headlampnya udah lama dan banyak sekali ini kayak jamur kaca gitu ya. Untuk reflektornya akan saya lap-lap aja. Usahakan menggunakan microfiber ya, kayak punya saya, karena supaya reflektor tidak baret. Hasilnya seperti ini.
Baik, untuk perekatannya tidak perlu menggunakan lem lagi ya. Cukup memanaskan ulang dan menggunakan penjepit. Jika Anda tidak punya penjepit, Anda bisa menggunakan karet ban dalam dan diikat muter seperti kepiting gitu. Oke. Jadi tidak perlu mengelem ya, tidak perlu mengelem ulang, tapi hanya cukup memanaskan. Karena kalau tidak dipanaskan, lem tidak kembali lumer. Tapi saat dipanaskan, lem depan dan lem bagian belakang akan lumer dan akan kembali menjadi satu dan akan rapat. Tapi kalau tidak menggunakan penjepit seperti ini, tidak akan bisa rapat seperti awalnya. Dan usahakan semakin banyak penjepitnya semakin bagus. Ini harus kembali rapat ya, seperti bawaannya. Dan harus dipanaskan muter juga, sama seperti pas pembongkaran. Nah, setelah panasnya udah merasa cukup, bisa ditaruh begitu aja. Jadi tidak usah copot dulu supaya lem kembali dingin dan kembali mengeras. Cukup didiamkan saja, nanti dia akan kembali dingin lagi dan kembali mengeras. Baik, jika merasa udah cukup dingin dan cukup udah pas ya, udah cukup, bisa copot. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Mika ini udah banyak banyak kayak jamur gitu, jadi akan saya poles. Saya menggunakan kit aja cukup buat saya. Oke, setelah seperti ini, polesnya seperti biasa ya, menggunakan alat poles. Udah cukup bening. Baik, udah cukup bening, jadi tinggal membuat ini aja ya, tinggal
buat apa ininya, kabelnya. Ini kan saya buatkan ini soket. Ya tergantung sih. Ini ya dek. Kakak. Aja nyumput dia tuh. Dia tuh nyumput di sini tuh. Tapi nggak kelihatan gini dia nempel gitu lah ya. Kalau di nah dia nanti lari. Enggak. Oke, disambung supaya lebih rapi ya. Motorku mana ya? Bener nggak? Bener nggak? Ini loh. Ini dek, 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 Aska. Oke, semuanya udah selesai. Jadi tinggal bungkus saja karena ini tidak dipasang di motornya karena motornya lagi dicat ya, lagi di tukang cat. Jadi udah bawa headlamp aja dan ini udah selesai. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Saya akan selalu berbagi yang semakin kedepannya akan semakin bermanfaat ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.